Toko perlengkapan persik hari ini sangat sepi. Namun ada seorang pemuda tampan berusia 20 tahun yang berbelanja dengan gila. Dengan kaos kakimu, sebotol parfum, asuransi mengambil semuanya. Orang-orang yang lewat semua melihatku dengan terkejut. Mengira aku adalah seorang yang hanya aku yang tahu. Setelah tengah malam hari ini, darah ingin turun. Mode akhir dunia diaktifkan. Tidak hanya hewan dan tumbuhan yang bisa berubah menjadi berbagai monster. Menangkap manusia. Bahkan manusia pun akan menyerah di pengadilan. Namun aku sama sekali tidak panik. Hanya karena aku telah terbangun sistem ilustrasi Dewi. Selama bisa merekam berbagai wanita berbakat, maka aku bisa terus mendapatkan berbagai bakat. Semakin kuat setelah 7 hari. Saat ini aku duduk di sofa sambil menonton berita. Wenling tiba-tiba teringat pada Youchi. Apakah kamu ada? Nyonya-nyonya, berikan saya sedikit makanan. Sepertinya, nyonya cantik di seberang akhirnya tidak bisa bertahan. Di dalam dan luar ada pengumuman lowongan kerja yang aku tempel. Dibutuhkan pembantu wanita, termasuk makan dan tempat tinggal. Jika memiliki penampilan menarik, tubuh bagus, dan kualitas baik, akan diprioritaskan. Hanya karena akhir dunia telah tiba. Kebanyakan orang tidak mempersiapkan persediaan sebelumnya, mengakibatkan pasokan makanan terputus. Tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Meskipun saya telah menyiapkan banyak persediaan, tapi saya tidak bisa memasak. Hanya bisa makan mie instan setiap hari juga cukup menyedihkan. Jadi, dalam sebuah kesempatan yang kebetulan, saya pernah bertemu dengan nyonya cantik. Saat itu, sistem menunjukkan pesan. Nama, Liu Qingwan. Pekerjaan, ibu rumah tangga penuh waktu. Penilaian penampilan 96, penilaian keseluruhan 97. 97 dengan kemampuan yang terbangun. Kemampuan selevel, penyembuhan makanan. Membuka hadiah ilustrasi, kemampuan SSS menguasai ruang. Jumlah pengisian rendah, seperti serigala dan harimau. Begitu pintu dibuka, keinginan akan mengalahkan seperti banjir yang mengerikan. Keterampilan memasak koki makanan 100% diperkuat. Makanan yang dibuat oleh tangannya memiliki kemampuan penyembuhan. Meningkatkan efek penyembuhan makanan untuk orang yang berkuasa. Perhatian dan lembut. Berpikiran luas. Berjiwa besar. Dapat mengelola dan menangani dengan baik untuk Anda. Sekumpulan dewi di masa depan. Sebagai ibu rumah tangga, itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya ada pengumuman di dalam dan luar. Saya membuka pintu. Wanita di depan saya sangat menawan. Rambut hitam legam. Dikepang menjadi kepang tebal. Jatuh di atas dada yang megah dan bergelombang itu. Sekali lihat, saya tahu ini adalah gambar yang sangat sempurna. Permisi, apakah pelayan memperhatikan usia? Liu Qingwan merasa kurang percaya diri di dalam hatinya. Dengan perasaan tidak nyaman, dia mengajukan pertanyaan. Tanpa ragu, jawaban saya tegas. Keadilan yang teguh. Sambil berkata, saya sudah menyambut Liu Qingwan ke rumah saya. Juga secara alami meletakkan tangan di bahu Liu Qingwan. Liu Qingwan hanya mengerutkan alisnya sedikit. Melihat saya sejenak. Tidak mengatakan banyak hal. Sebelum datang mencariku, dia sudah memikirkan semuanya. Setelah duduk berdampingan dengan Liu Qingwan di sofa, saya langsung bertanya kepada nyonya. Kamu seharusnya tahu apa yang saya maksud, kan? Orang sepertimu adalah yang paling cocok untuk menjadi pembantu. Mataku penuh dengan kekaguman terhadap Liu Qingwan. Aku tahu bahwa alis dan matanya Liu Qingwan menunduk. Dia, Min Chun, mengangguk setuju. Jadi mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Ingatlah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pembantu. Saya berkata sambil tersenyum. Tunggu sebentar. Bolehkah saya melihat persediaanmu terlebih dahulu? Liu Qingwan bertanya. Tentu saja, tidak masalah. Liu Qingwan mengikuti saya. Masuk ke dalam sebuah ruang penyimpanan yang unik. Membuka pintu dan melihat banyak persediaan. Liu Qingwan terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ruang penyimpanan dibagi menjadi 2 area. Satu sisi menyimpan beras, tepung, minyak, dan air. Panci panas pemanas otomatis. Nasi kukus, roti coklat, permen dan makanan yang disimpan pada suhu ruangan di sisi lainnya. Saya telah mengubahnya menjadi ruang pendingin. Menyimpan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, telur, susu, dan daging. Menghadapi begitu banyak persediaan, Liu Qingwan ternganga. Hampir tidak bisa menahan air mata. Dia dan putrinya akhirnya bisa jauh dari kelaparan. Bagaimana? Sekarang percaya? Saya bertanya, tetapi Liu Qingwan tidak menjawab. Dia hanya mengangguk dengan kaku. Sejujurnya, dia belum pulih dari keterkejutannya. Ini benar-benar seperti dari neraka ke surga. Sudah 7 hari sejak kiamat terjadi. Persediaan di rumah sudah habis. Putrinya sudah tidur untuk mengurangi makanan. Dia jelas terlihat lebih kurus. Sekarang Liu Qingwan yang terdesak datang kepada saya. Dia akhirnya menemukan tempat bergantung. Baiklah, Nyonya, Anda harus memenuhi janji Anda.
Saya memeluk Liu Qingwan dan tersenyum kecil. Menuju ke kamar tidur. Ding, jangan panggil aku nyonya dengan sikap malu-malu ini. Segera membuatku bersemangat seperti Dinanda. Dengan cepat, aku melompat maju. Terjatuh bersamaan dengan pintu kamar tidur yang tertutup. Suara raungan yang tidak dapat dijelaskan terdengar samar-samar. Ding, asisten utama Yao. Tingkat 1, 2 bintang, kemampuan menguasai ruang. Penyembuhan makanan dengan anggota peta, Liu Qingwan. Penyembuhan makanan dengan kemampuan khusus. Tingkat 1, 1 bintang untuk mengaktifkan ikatan dengan ahli makanan. Keterampilan memasak diperkuat 100%. Makanan yang dihasilkan dari proses pembuatan awal. Memiliki kemampuan penyembuhan. Meningkatkan efek penyembuhan makanan dengan kemampuan khusus. Pertama kali mengaktifkan Dewi Peta, Liu Qingwan. Hadiah kemampuan menguasai ruang. Liu Qingwan telah terbangun dengan kemampuan penyembuhan makanan. Melihat Dewi, pemilik kemampuan khusus juga dapat menguasai sendiri. Liu Qingwan sudah tidak ada di sisiku. Ketika aku terbangun, menemukan suara memasak di dapur terdengar jelas. Jelas sekali. Nyonya sudah sangat baik beradaptasi dengan perannya. Saya mengungkapkan pujian untuk itu. Mengangguk dengan puas. Mengingat kembali pertarungan sengit yang baru saja terjadi. Saya tidak bisa menahan diri untuk merasa malu. Mengingatnya dengan tenang. Hanya bisa berkata, memang seperti serigala dan harimau. Kesadaran itu. Daya serang itu. Teknik yang tiada tara itu. Seandainya saya tidak terus berolahraga dan berlatih. Makan dengan baik setiap hari. Diperkirakan saya benar-benar tidak bisa mengalahkan Liu Qingwan. Meskipun begitu, itu juga hampir tidak bisa saya tahan. Dan setelah kejadian ini, saya hanya merasa, bentuk tubuh saya sepenuhnya terhibur. Sedikit terobati. Buku panduan terbaik memang menyenangkan. Saya melangkah ke ruang tamu dengan perasaan senang. Kebetulan bertemu dengan Liu Qingwan. Dia sedang membawa hidangan lezat keluar dari dapur. Makan sudah siap? Liu Qingwan berkata dengan malu-malu. Mengatakan dengan suara lembut dan pelan. Dia terlihat sedikit canggung. Oleh karena itu, dia memalingkan wajahnya untuk menghindari tatapan saya. Pandangan saya melintas di atas meja makan. Dipenuhi dengan iga babi yang dimasak dengan saus merah, telur dadar dengan tomat, dan hidangan lezat lainnya seperti kung pao chicken. Saya mengambil sepotong makanan dan mencobanya. Memang pantas disebut sebagai pecinta kuliner. Aroma hidangan utama ini benar-benar jauh lebih baik daripada mie instan. Ayo, kamu juga makan sedikit. Saya memperhatikan Liu Qingwan hanya menatap dirinya sendiri saat makan. Saya segera mengundang Yao Qi. Sebenarnya, saya punya permintaan. Liu Qingwan dengan gugup menggosok-gosok jarinya dan mulai berbicara. Permintaan apa? Aku meletakkan sumpitku. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah kamu mengizinkan saya untuk mengirimkan beberapa barang untuk putri saya? Dia sudah sangat senang sampai pingsan sekali. Tepat setelah Liu Qingwan selesai berbicara, panel sistem tiba-tiba muncul di depan saya. Nama Liu Ruyan, pekerjaan, mahasiswa aktif, penilaian penampilan 97, penilaian keseluruhan 98, memiliki kemampuan yang terbangun, kemampuan SS tingkat, bintang seni bela diri belum pernah diisi ulang. Namun, bakatnya luar biasa. Para praktisi seni bela diri dapat memahami seni bela diri sendiri. Bakat seni bela diri sangat luar biasa. Karakter yang tangguh dan tak tergoyahkan. Meningkatkan kemampuan dan semangat seni bela diri untuk maju. Wanita sempurna yang tak bisa ditolak. Dada besar, pinggang ramping, kaki panjang. Tipe kaki lengket suka berolahraga. Presiden seni tinju. Kurang bicara, lebih banyak bertindak. Mereka akan menjadi mitra Anda yang paling setia dan cocok. Setelah melihat pengantar gambar ini, segera menepuk meja dengan semangat yang tinggi. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal untuk pergi? Bawa aku untuk bertemu dengannya. Sebenarnya Liu Qingwan juga ingin segera menjadi ibunya sendiri. Namun sayangnya, di bawah atap orang lain, kita harus merendahkan diri. Sebagai pelayan, dia harus memastikan, Tuan, Anda mendapatkan perawatan dan layanan yang memadai. Setelah itu baru berani dengan hati-hati mengajukan permintaan kecilnya. Untungnya, saya bukan tuan yang keras kepala. Setelah mengonfirmasi bahwa putri Liu Qingwan, Liu Ruyan, juga memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, saya tanpa ragu memutuskan untuk memasukkan Liu Ruyan juga ke dalam koleksi saya. Di masa depan, ibu dan putri Su akan memiliki pembagian tugas yang jelas. Satu akan bertanggung jawab untuk berperang di luar bersama saya, melawan zombie. Satu lagi akan bertanggung jawab untuk urusan internal, membantu saya mengurus hubungan antar dewi. Saya merasa sangat puas melihat saya begitu peduli pada wanita saya. Liu Qingwan hampir terharu hingga menangis. Dia hanya memikirkan di hari-hari mendatang. Harus bertanggung jawab, memenuhi semua kebutuhan tuan. Ketika Liu Qingwan membuka pintu rumah dan memandu saya masuk ke kamar putrinya, Liu Ruyan. Saya menyaksikan Liu Ruyan pada saat itu. Dia bernapas dengan teratur. Tubuhnya terentang.
mengenakan rompi olahraga putih dan celana yoga hitam. Dengan kedua tangan tenang terbaring di tempat tidur. Garis perut yang terlihat, pinggang yang ramping namun penuh kekuatan, puncak gunung yang tinggi menjulang, bokong yang penuh, kaki panjang dan lurus. Ini adalah tubuh yang menggoda seperti iblis. Belum lagi, penampilan Liu Ruyan yang sangat anggun, dan sangat cocok dengan tubuhnya. Ini adalah saat dia tertidur. Saya bertanya dengan suara pelan. Ya, katanya tidur menghabiskan energi paling sedikit. Jadi setiap hari saya memaksa diri untuk tidur. Suara Liu Qingwan sudah terdengar sedikit terisak. Lalu, kenapa kamu masih terdiam? Cepat, panggil dia untuk bangun. Ayo beri dia makan. Saya berkata dengan sedikit terburu-buru. Saya benar-benar tidak tega melihat istri kedua saya menderita seperti ini. Terima kasih, Yao Qi. Liu Qingwan memandang saya dengan mata yang indah. Rasa terima kasihnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya memeluknya dan mencium keningnya. Keluarga mengucapkan terima kasih. Katakanlah, Liu Qingwan pun membawa makanan yang dibawanya. Makanan yang dibawanya. Dia pergi ke sisi tempat tidur Liu Ruyan. Dan saat ini, saya sudah diam-diam meninggalkan kamar tidur Liu Ruyan. Pergi ke sofa di ruang tamu dan duduk menunggu dengan tenang. Harus memberikan ibu dan anak itu beberapa ruang untuk sendiri dan berkomunikasi. Setelah 1 jam tidak nyaman, Liu Qingwan membawa Liu Ruyan yang sudah terlihat lebih baik. Dia tidak keluar dari kamar tidur. Liu Ruyan memandang. Di mataku terdapat kemarahan dan juga konflik. Singkatnya, emosinya rumit dan sulit diungkapkan. Di dalam kamar tidur, Liu Qingwan telah mengungkapkan segalanya kepada putrinya, Liu Ruyan. Mengungkapkan segala sesuatu antara dia dan saya. Liu Ruyan tidak menyalahkan ibunya. Sebaliknya, dia memahami keputusannya. Bagaimanapun, di dunia akhir zaman ini, bergantung pada yang kuat memang merupakan cara yang lebih baik untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, ibunya melakukannya untuk menyelamatkannya. Xiao Yun memanggil Paman Gu. Liu Qingwan dengan lembut menepuk putrinya Liu Ruyan. Dengan malu dia berkata. Karena itu, Liu Ruyan menutup matanya, menggigit bibirnya, sedang bersiap untuk memanggil dengan keras. Namun, saya lebih dulu tersenyum dan berbicara. Tidak perlu, saya dan Ruyan seumuran. Panggil saya dengan nama Yao Qi saja. Ini hanya bercanda. Liu Ruyan pada akhirnya akan menjadi wanita saya. Memanggil saya paman itu tidak ada artinya. Saya pikir, saya lebih suka dipanggil suami atau tuan. Liu Ruyan tidak memberikan satu tatapan pun. Hanya mengangguk patuh. Dalam sekejap, 3 orang terdiam. Tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. Bagaimanapun, hubungan mereka saat ini memang agak rumit. Nah, ibu, kamu dan Yao Qi silakan kembali dulu. Saya ingin sendiri sejenak. Seiring dengan suasana di tempat itu yang semakin dingin, Liu Ruyan dengan lembut mendorong ibunya yang ada di sampingnya. Liu Qingwan. Saya mendengar kata-kata Liu Ruyan dan juga menunjukkan pemahaman. Berbagai hal yang dialami pada hari itu memang membuat orang sedikit sulit untuk mencerna. Oleh karena itu, saya tidak banyak bicara. Saya membawa mangkuk Liu Qing dan pergi lebih dulu dari lokasi. Kembali ke rumah. Kebetulan setelah menikmati makanan, saya merasa bertenaga. Sangat perlu untuk melepaskan. Setelah kembali ke rumah dan menutup pintu, saya segera langsung mempertaruhkan kelembutan putih murni dari mangkuk Liu Qing dan mulai bertindak ceroboh. Yo mengucapkan rencana indah Liu Qing. Tangan yang besar dan malu-malu memukul saya. Tapi saya hanya tersenyum nakal. Panggil aku tuan. Saya ingin mendengar tuan utama. Wajah Liu Qing terlihat semakin merah. Secara sukarela mengangkat satu kaki. Saat saya dan Liu Qing sedang menikmati susu kedelai, Liu Ruyan duduk di kamar tidurnya. Dengan cepat menggesek layar ponsel. Berkat infrastruktur yang baik, layanan seperti listrik dan jaringan masih berfungsi normal. Ini juga menjelaskan mengapa hingga saat ini belum terlihat gerakan besar arteri masyarakat. Dia membuka aplikasi video pendek. Video pertama yang ditampilkan di halaman utama membuatnya merasa penasaran. Seorang pria kurus setengah baya dalam video tersebut seketika berubah menjadi raksasa berotot setinggi 3 meter. Raksasa berotot. Dia mengayunkan tinjunya ke arah balok besi di depannya. Balok besi itu segera hancur berkeping-keping. Liu Ruyan membelalak, melihat adegan di layar dengan tak percaya. Dia menonton video itu berulang kali, memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Pria parubaya yang tampak biasa itu ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Di kolom komentar, netizen juga heboh. Mereka berspekulasi bahwa ini adalah efek khusus atau kemampuan yang benar-benar ada. Liu Ruyan dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu, apa kebenaran di balik video ini? Mengapa kemampuan seperti ini bisa muncul? Dia memutuskan untuk terus menjelajahi. Melihat apakah dia bisa menemukan lebih banyak informasi terkait. Meskipun muncul berbagai kemampuan di akhir zaman tidaklah aneh. Namun, tidak melihat dengan mata kepala sendiri selalu membuat orang sulit percaya. Di akhir video,
Seorang pria parubaya menceritakan tentang orang keenam setelah kedatangan Hong Yu. Makanan di rumah telah habis. Dalam keadaan lapar yang tak tertahankan, saya keluar untuk mencari makanan. Begitu saya melangkah keluar rumah, saya langsung menemui mayat zombie. Di kepalanya ada cahaya merah yang berkilau. Karena penasaran, saya mendekat untuk memeriksa. Saya mengorek sebuah batu kristal merah dari dahinya. Batu kristal ini tiba-tiba menghilang di tangan saya. Segera setelah itu, saya mengalami perubahan fisik seperti di awal video. Rasa lapar menghilang. Tubuh sepertinya juga menjadi lebih alkali. Ini mungkin yang disebut dengan kemampuan khusus. Liu Ruyan memperhatikan. Meskipun jumlah penonton video tidak tinggi, namun, kolom komentar sangat aktif. Apakah paman ini sedang menceritakan mitos? Mungkin karena lapar. Dia merasa bingung. Apakah ini adalah seorang yang memiliki kekuatan super yang ditakdirkan? Dia tiba-tiba berpikir jika kemampuan ini benar-benar ada. Maka bagi umat manusia di akhir zaman, itu pasti merupakan sebuah kesempatan besar. Mungkin, batu kristal merah ini adalah kunci untuk membuka kekuatan super. Liu Ruyan tiba-tiba teringat pada ibunya. Hidangan lezat yang disiapkan oleh Liu Qingwan untuknya. Tunggu, makanan seperti apa? Yang bisa membuatku segera pulih tenaga dan semangat setelah memakannya? Apakah ini ada hubungannya dengan Youqi? Episode 2. Pikiran Liu Ruyan melayang kembali ke hidangan yang dimasak oleh ibunya. Makanan-makanan itu, mengapa bisa membuatnya pulih dengan cepat dari kelemahan akibat kelaparan? Di dalam pikirannya, tiba-tiba melintas sebuah asumsi yang mengejutkan. Apakah mungkin ibunya, Liu Qingwan, benar-benar terbangun dengan kekuatan super yang ada di video? Liu Ruyan merasa ada yang aneh dengan hal ini. Tapi dia juga sangat menyadari. Dengan sifat lembut ibu, Liu Qing, yang datang terlambat, tidak akan mengambil risiko keluar untuk mencari makanan. Secara kebetulan menemukan zombie dan terbangun dengan kekuatan super. Jadi, sumber masalah hanya bisa berasal dari pria itu, Youqi, ketika memikirkan tentang apa yang disebutkan ibunya. Setelah mengalami hal itu denganku, dia jelas merasakan bahwa tubuh dan jiwanya telah berevolusi. Seolah-olah dia menjadi jauh lebih muda. Liu Ruyan sudah yakin bahwa di dalam diriku pasti tersembunyi rahasia yang tidak diketahui orang. Jika benar setelah bertarung denganku, dia bisa berhasil terbangun dengan kekuatan super, maka Liu Ruyan telah melakukannya. Liu Ruyan mengerti bahwa di dunia akhir zaman ini, jika tidak terbangun dengan kemampuan khusus, dia akan segera dimakan oleh zombie dan makhluk yang bermutasi hingga habis. Oleh karena itu, untuk melindungi dirinya dan ibunya, Liu Qing, Liu Ruyan rela memberikan segalanya. Begitu keputusan di dalam hatinya jelas, Liu Ruyan pun tidak ragu lagi. Membuka pintu dan mengetuk pintu kamarku dengan cepat. Suara ketukan, dong dong dong, terdengar berturut-turut 3 kali. Masuk ke dalam ruangan. Suaraku jelas dan nyaring. Ketika pintu dibuka, aku melihat wajah merah merona Liu Ruyan. Terlihat semakin menawan. Tanpa sadar mengangkat alis, Youqi, di mana ibuku? Liu Ruyan bertanya. Ibuku sekarang tidak berubah. Pipiku memerah. Tidak menyangka Liu Ruyan akan langsung mengajukan pertanyaan seperti itu. Tapi aku tetap memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Bagaimanapun juga, Liu Ruyan, cepat atau lambat dia akan menjadi wanitaku. Saat-saat seperti ini akan datang pada waktunya. Aku hanya belum memutuskan metode apa yang harus digunakan untuk memasukkan Liu Ruyan ke dalam koleksiku. Tanpa malu-malu, Liu Ruyan mengutuk dalam hati di siang bolong. Tapi ekspresinya tidak menunjukkan hal itu. Bagaimanapun juga, aku memiliki hutang nyawa padanya. Memikirkan tujuan aku datang ke sini. Kemarahan Liu Ruyan segera reda. Apakah kamu ada waktu sekarang? Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. Tidak sibuk. Ada apa? Saya sedikit bingung. Tidak mengerti maksud Liu Ruyan. Saya ingin berbicara denganmu. Liu Ruyan mengumpulkan keberanian untuk berkata. Baiklah, silakan masuk. Saya berkata sambil membuka pintu dan berjalan menuju sofa. Namun tidak saya duga, Liu Ruyan tiba-tiba menarik ujung bajuku dari belakang. Apakah di rumahmu ada kamar tidur lain? Ayo ke kamar tidur sebelah. Liu Ruyan menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya lemah seperti bisikan. Pipi juga terwarnai merah malu. Mendengar kata-kata Liu Ruyan yang begitu berani, suara saya pun tidak bisa tidak sedikit lebih keras. Membuat Liu Ruyan tidak bisa menahan diri. Dia mencubit pinggang saya dengan keras. Sampai-sampai saya terkejut dan terdiam. Guru, ada apa? Tepat pada saat itu, Liu Qingwan menyadari gerakanku. Dari kamar utama, suara bertanya pelan. Suaranya lembut dan menawan. Membuatku gelisah. Liu Qingwan mendengar suara ibunya dan panggilan untukku. Tanpa sadar menundukkan kepala. Pipiku memerah. Bagaimana ibuku bisa seperti ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam sekejap, dalam pikiran Liu Ruyan, cat kuning berterbangan. Tidak apa-apa, kamu bisa terus beristirahat. Meskipun hatiku bergetar lagi. Namun, aku tahu apa yang paling penting saat ini.
Aku membuka pintu kamar kedua, mengantar Liu Ruyan masuk, lalu menutup pintu dengan lembut. Liu Ruyan hanya melirik sepertinya, seolah mengakui bahwa tidak jauh. Beritahu aku mengapa kamu mencariku. Aku bersandar di dinding dan bertanya dengan aktif. Apakah ibuku terbangun sejenak? Liu Ruyan bertanya langsung, bagaimana kamu tahu? Aku bertanya dengan penuh minat. Mungkin bahkan Liu Qingwan sendiri tidak menyadarinya. Tak disangka, putrinya sudah tiba lebih dulu. Makanan yang dia masak, bagaimana mungkin membuatku yang sudah berhari-hari lapar cepat pulih setelah makan? Dari kata-kataku, Liu Ruyan sudah mengerti. Ibu Liu Qingwan memang terbangun sejenak. Kamu benar-benar pintar. Aku mengangguk dengan pujian. Sepertinya Liu Ruyan tidak hanya memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Otaknya juga cukup tajam. Jadi itu, ibu saya bisa berhasil terbangun dari kemampuan luar biasa karena kamu, kan? Meskipun itu adalah pertanyaan. Namun ada suara Liu Ruyan penuh dengan keyakinan. Benar, aku dengan jujur mengakuinya. Hal seperti ini tidak perlu disembunyikan. Apalagi ini adalah kunci untuk menarik perhatian Dewi. Jadi, saya punya permintaan. Liu Ruyan menggigit bibirnya dengan lembut. Senyumnya tanpa sadar menjadi merah lagi. Permintaan apa? Bisakah kamu juga melakukan itu untukku? Liu Ruyan mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Suaranya namun bergetar. Apakah kamu tidak takut tidak bisa terbangun dari kemampuan luar biasa? Atau mungkin saya sebenarnya sedang menipumu? Saya terkejut dengan permintaan berani Liu Ruyan ini. Gadis ini begitu berani. Saya tidak takut, saya percaya padamu. Lagi pula, kamu telah menyelamatkan saya dan ibu, jadi sekali lagi tidak ada salahnya. Bicara tentang ini, Liu Ruyan tersenyum tipis. Dia sudah jauh lebih santai. Senyumnya seperti sinar matahari di musim dingin. Menyilaukan saat melihat ke sekeliling. Tertawa sampai ke simbari saya. Selamat, kamu benar. Kamu tidak akan menyesali pilihan hari ini. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Saya tidak menyangka. Proses menerima Liu Ruyan ternyata begitu lancar. Terlihat bahwa Liu Ruyan sebagai salah satu yang terbaik di universitas. Banyak masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Sekali sentuh, langsung jelas. Memiliki sosok yang begitu kuat. Dan cerdas sebagai dewi masa depan. Menjadi asisten saya. Saya merasa sangat senang. Suara bahagia itu baru saja terdengar. Saya tidak ragu lagi. Melangkah maju dengan percaya diri. Menyentuh pinggang Liu Ruyan yang lentur dan kuat. Dua orang bersama-sama mencari aroma taman. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi merah muda dan panas. Liu Ruyan menutup rapat kedua matanya. Merasakan napasku semakin dekat. Detak jantungnya juga semakin cepat. Aku dengan lembut meletakkan Liu Ruyan di atas tempat tidur. Kemudian perlahan-lahan membungkuk dan melakukan serangan sebanyak 99 kali. Keduanya basah kuyup oleh keringat. Liu Ruyan hanya merasakan aliran hangat mengalir di dalam tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan-lahan terbangun di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Di matanya berkilau cahaya yang aneh. Itu adalah cahaya unik yang dimiliki oleh para pengguna kekuatan. Aku melihat perubahan pada Liu Ruyan. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman puas. Aku tahu. Saat ini Liu Ruyan telah berhasil membangkitkan kekuatannya. Dan dengan demikian aku akan memperoleh kekuatan. Segera setelah itu, aku dan Liu Ruyan melakukan kebangkitan lagi. Pertukaran mendalam antara mereka. Bola biliar yang indah dengan skor 81 di malam yang sunyi. Liu Qingwan mematuhi perintah saya. Setelah mengganti pakaian hitam putih, dia bangkit dari tempat tidur. Pipinya memerah. Saya masih penuh energi. Dia menghela napas pelan. Dia berbalik dan berjalan menuju dapur. Bersiap untuk menyiapkan makanan malam untuk saya dan putri saya, Liu Ruoyan. 1 jam berlalu dengan tenang. Saya baru saja meregangkan anggota tubuh dengan malas. Dengan puas, saya tidak keluar dari kamar. Hari ini tampaknya tidak berpengaruh bagi saya. Makanan malam yang disiapkan oleh Tuan untuk Anda, Liu Ruoyan. Liu Qingwan keluar dari dapur sambil membawa makanan. Menyadari bahwa Liu Ruoyan tidak mengikutinya. Dia bertanya apakah dia sudah tertidur. Saya menjawab saat Anda duduk di meja makan. Mulai makan. Bersiap untuk menikmati hidangan lezat ini. Keterampilan memasak Liu Qingwan memang luar biasa. Dengan dukungan penyembuhan makanan kelas 1. Rasanya bahkan lebih lezat. Liu Qingwan mengerti dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia sangat memahami kepribadian putrinya. Kecuali jika dengan sukarela. Jika tidak ada yang bisa memaksa Qingwan untuk menemani saya makan. Suara saya tiba-tiba mengganggu pemikiran Liu Qingwan. Maka dia tetap duduk di samping saya. Jarak antara keduanya sangat dekat. Hampir saling menempel. Dia memahami perannya. Merasa puas dengan inisiatif Liu Qingwan. Saya mengulurkan tangan dan menariknya ke pelukan saya. Gerakannya agak berani. Membuat Liu Qingwan tidak bisa menahan napasnya. Tuan rumah Youqi. Tingkat 1 bintang 3. Keterampilan menguasai bintang seni bela diri ruang. Penyembuhan makanan dengan memasukkan anggota Liu Qingwan ke dalam buku gambar. Juga dapat menyembuhkan makanan tingkat 1 bintang 1.
Setelah Liu Ruyan bergabung, saya mendapatkan kemampuan membunuh. Tingkat saya juga meloncat ke 1 bintang 3. Maka saya berencana untuk keluar keesokan paginya. Berusaha mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Qingwan, saya berencana untuk keluar sekali besok pagi. Kamu dan Ruyan tinggal di rumah. Saya berpikir seperti ini. Lalu saya memberitahukan rencana saya kepada Liu Qingwan. Apakah Youqi akan dalam bahaya? Di luar sangat berbahaya. Bisakah kamu memastikan aman? Begitu suara saya berhenti. Wajah Liu Qingwan menunjukkan kekhawatiran yang nyata, tanpa ada penyamaran. Sekarang, matanya dipenuhi dengan perhatian mendalam terhadap saya. Tidak akan, tenang saja. Tunggu sampai Ruyan bangun. Dia akan memberitahumu beberapa informasi tentang saya. Saat itu, kamu akan mengerti. Saya tersenyum dengan sedikit misteri. Setelah makan dan minum dengan puas, saya dengan enggan meninggalkan lampu mobil yang lembut. Segera setelah itu, saya langsung mengangkat putri Liu Qingwan. Tuan, kamu masih punya urusan besar besok. Liu Qingwan dengan lembut menepuk bahu saya. Dengan sedikit manja. Jangan meremehkan saya. Jangan minta ampun. Saya berbisik lembut di telinga Liu Qingwan. Setiap hari 1 kali. Saya yang segar bugar keluar dari kamar. Saya dalam kondisi sangat baik. Saya hanya makan sedikit roti sebagai sarapan. Saya berencana untuk mengemas barang dan keluar. Mengambil mulut. Setelah menunggu lama, saya mengambil tongkat baseball logam. Saya melangkah keluar dan turun. Berkat dukungan bintang seni bela diri, teknik tongkat saya juga cukup teratur. Setiap serangan mematikan. Setelah membersihkan beberapa zombie, saya menemukan bahwa ternyata keberuntungan saya juga cukup baik. Aku jongkok, mengambil dari beberapa kepala zombie, sebuah koin emas yang jatuh. Saya menimbang koin emas di tangan saya. Dengan cepat koin emas ini menghilang menjadi energi tak terlihat, menghidrasi tubuh dan jiwa saya. Level saya sedikit meningkat. Sepanjang jalan, saya bertemu beberapa zombie lagi. Namun, dengan keterampilan yang luar biasa dan wawasan yang tajam, saya selalu bisa dengan mudah menghindar atau segera menyelesaikannya. Akhirnya saya sampai di dunia luar. Dunia luar sangat berbeda dengan lingkungan perumahan. Di mana-mana terdapat pemandangan yang hancur, kendaraan yang ditinggalkan, kaca yang pecah, barang-barang yang berserakan. Tanpa ragu, itu tidak lagi menceritakan kekejaman akhir zaman. Saya tidak berani untuk merenungkan semua ini. Saat ini saya hanya memiliki satu pikiran, yaitu mengumpulkan bahan-bahan sebanyak mungkin, meningkatkan kekuatan diri sendiri, melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar dalam proses ini. Saya tidak bisa tidak memikirkan apa yang dilakukan 2 wanita di rumah. Apa itu seperti asap? Apakah kamu bilang saya benar-benar terbangun dengan kemampuan makna? Liu Qingwan menatap Liu Ruyan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kemudian penjelasan Liu Ruyan membuat Liu Qingwan memahami situasi secara umum. Dengan kata lain, semua wanita yang pernah berurusan dengan saya, semua orang akan terbangun dalam 1 detik. Seperti detik di mana dia sendiri terbangun. Dapat memberikan efek penyembuhan pada makanan. Sehingga para penikmat makanan setelah menikmati hidangan, luka mereka dapat sembuh. Dan setelah Liu Ruyan bangun hari ini, banyak informasi tiba-tiba muncul di pikirannya. Itu juga membuatnya segera mengerti. Kemampuan unik yang terbangun dalam dirinya harus terkait dengan pertarungan jarak dekat. Singkatnya, terbangunnya kemampuan unik adalah hal yang baik. Ini menunjukkan bahwa ibu dan anak perempuan mereka memiliki modal untuk bertahan hidup di akhir dunia semakin melimpah. Tentu saja semua ini tidak terlepas dari seorang pria. Itu adalah ibu. Sepertinya, kita berdua harus dengan sukarela mendukung Youqi. Liu Ruyan berkata dengan serius. Dia selalu pintar. Tentu saja dia bisa menyadari bahwa di akhir dunia sekarang, betapa populernya orang-orang seperti saya. Liu Qingwan jelas-jelas memerah pipinya. Entah pikiran melayang kemana. Setelah masuk ke toko serba ada, saya segera menggunakan kekuatan super saya untuk mengendalikan ruang. Saya dengan cepat memasukkan semua makanan di dalam toko serba ada. Air mineral dan hal-hal yang menurut saya bermanfaat. Semua dimasukkan ke dalam ruang pribadi saya. Lagi pula, barang gratis selalu yang paling menggoda. Setelah mengosongkan toko serba ada, saya memutuskan untuk kembali ke Xiaoshu. Tidak akan terus-menerus berpetualang dan mencari masalah di luar. Saat keluar berikutnya, saya berencana untuk membawa Liu Ruyan. 2 orang bertempur berdampingan jauh lebih baik daripada berjuang sendirian. Saya baru saja tiba di depan pintu rumah. Ibu dan anak perempuan itu sudah menunggu cukup lama. Liu Qingwan masih saja mengenakan kostum pelayan hitam putih yang seksi. Sudah menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan lezat. Liu Ruyan telah mengganti pakaiannya dengan tank top putih dan celana pendek. Terlihat sangat menawan. Saat mereka melihat saya, Liu Qingwan tanpa ragu-ragu melompat ke arah tuanku Youqi. Mereka berteriak serentak. Panggilan ini membuat saya merasa sangat senang. Saya memeluk Liu Qingwan dan Liu Ruyan, merasakan pinggang mereka yang lembut, merasa sangat bahagia. Setelah saya mencium Liu Qingwan dan Liu Ruyan,
Saya tersenyum dan bertanya apakah semuanya sudah jelas. Mereka dengan patuh mengangguk. Saya tersenyum dan bertanya apakah semuanya sudah jelas. Mereka dengan patuh mengangguk. Saya mengusap mereka sebentar. Baru kemudian dengan enggan melepaskan mereka untuk duduk di meja makan. Saya melambaikan tangan. Sebuah cangkir berisi bahan material jatuh dari udara. Menumpuk seperti gunung. Ini adalah hasil dari perjalanan saya kali ini. Liu Qingwan, tolong rapikan saat ada waktu. Setelah menghitung jumlahnya, simpan ke dalam persediaan. Saya terlebih dahulu berkata baik kepada Liu Qingwan. Nona Liu Qingwan mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Tentu saja, dia melakukannya dengan sangat mahir. Liu Ruyan, kekuatanmu juga adalah jiwa bela diri. Oleh karena itu, kamu akan menunjukkan bakat besar dalam bela diri. Beberapa hari ke depan, saya akan melatihmu secara pribadi untuk membantumu meningkatkan kekuatan. Liu Ruyan mengerti bahwa ini tidak ada artinya baginya. Bahkan merasa sangat menantikan. Dia tidak terkejut. Saya tahu nama dan fungsi kekuatan supernya. Karena dia mengerti bahwa saya memiliki rahasia sendiri. Liu Ruyan tidak ingin menyelidiki rahasia ini lebih dalam. Nona, bagaimana dengan saya? Apa nama kekuatan superku? Saat itu, Liu Qingwan dengan lembut menarik ujung bajuku. Dia bertanya dengan lembut dan penuh rasa ingin tahu. Kekuatan supermu adalah penyembuhan melalui masakan. Oleh karena itu, kamu perlu bertanggung jawab untuk memasak. Baik untuk mengisi energi maupun menyembuhkan luka. Kamu pasti bisa berguna. Dan kamu hanya perlu tinggal di rumah. Biarkan urusan petualangan di luar kepada aku dan Ruyan saja. Aku dengan manja mengusap hidung Liu. Menjawab dengan senyuman. Liu Qingwan sebagai pemain darah pertamaku. Tentu saja aku memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya. Di masa depan, aku masih membutuhkan Liu Qingwan untuk mengelola para dewi di rumah. Perannya dan posisinya tidak tergantikan. Dan kekuatan superku. Kalian pasti juga bisa menebak bahwa itu berkaitan dengan ruang. Adapun yang lainnya, aku hanya bisa mengatakan satu hal, yaitu milikmu. Itu adalah milikku. Aku hampir memberitahu semua yang bisa kukatakan kepada Liu Qingwan dan Liu Wuyan. Tentu saja, kecuali urusan sistem. Buka mulut dan makan. Kamu sudah keluar begitu lama. Pasti sudah lapar. Liu Qingwan menambahkan sepasang sumpit sayuran dan memberikannya padaku. Lalu segera memberikanku segelas air agar aku tidak tersedak. Dia memang seorang pelayan yang hebat. Sepertinya malam ini aku harus meregangkan ototnya lagi. Episode 3. Saat ini aku bersama Ruyan. Bersiap untuk keluar mengumpulkan beberapa bahan. Baru saja sampai di pintu masuk kompleks. Langsung menemukan manajer properti kompleks bersama 88 petugas keamanan. Mengelilingi kami. Apa maksud ini? Aku mengangkat alis. Bertanya sambil tersenyum. Sudahlah, jangan berpura-pura. Sekarang sudah menjadi akhir dunia. Apa yang kau maksud dengan itu? Jangan banyak bicara, serahkan semua bahan. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Tentu saja wanita di belakangmu ini. Dan orang di rumahmu, kita hanya bisa tertawa. Manajer properti yang memimpin, Wang Fu, berbicara kasar. Dia sudah melihat dari kamera pengawas. Melihatku beberapa hari yang lalu. Gambar pemindahan barang di kota dan desa. Juga dua wanita, Liu Qingwan dan Liu Ruyan. Dia juga sudah lama mengincar. Orang-orang ini benar-benar sudah bosan hidup. Ruyan dan aku akan membunuh tanpa menyisakan satupun. Aku berbicara dengan dingin. Kemudian kedua sosok itu bergerak cepat. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap, mereka sudah berada di depan Wang Wu dan yang lainnya. Satu pukulan sudah cukup untuk menjatuhkannya. Beberapa orang ini bisa dibilang menjadi objek latihan yang sangat baik bagi Liu Ruyan. Bagaimana rasanya? Aku berbalik dan bertanya kepada Liu Ruyan. Tidak buruk. Aku merasa diriku sedikit lebih kuat lagi. Liu Ruyan tampak biasa saja. Dia sama sekali tidak merasa terbebani. Yang ada hanyalah keinginan yang lebih besar untuk kekuatan. Kali ini aku berencana untuk pergi ke Universitas Luocheng. Bagaimana menurutmu? Di Universitas Luocheng, seharusnya ada banyak bahan. Selain itu, di universitas ada banyak intelektual. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan katalog yang cocok untuk dikumpulkan. Aku tidak punya pendapat. Aku akan mengikuti semua keputusanmu. Liu Ruyan mengangguk. Lagi pula, sekarang dia semakin mempercayai aku. Pria ini selalu bisa memberinya kejutan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Setelah aku selesai berbicara, aku pun pergi dari sini bersama Liu Ruyan. Hanya menyisakan beberapa mayat dingin di tanah. Sekarang kami tidak kekurangan bahan. Yang kami butuhkan adalah orang-orang berbakat dengan kecerdasan tinggi dan kekuatan super. Setelah keluar dari kompleks Huating, aku dan Liu Ruyan berjalan ke selatan. Universitas Luocheng terletak di ujung selatan Luocheng. Jadi ini menyebabkan semakin ke selatan, kehilangan semakin sedikit. Sepertinya ada cukup banyak zombie yang terkonsentrasi di Universitas Luocheng, yang belum menyebar dari Universitas Luocheng. Di jalan, Youqi,
Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Ada apa? Aku bertanya dengan penasaran. Apakah semakin sering kita bermain poker, semakin banyak jumlahnya, kita akan menjadi lebih kuat? Liu Ruyan bertanya pelan dengan wajah memerah. Kamu sudah menebak ini. Aku agak terkejut. Hal ini terjadi saat aku melihat profil Liu Qingwan. Secara kebetulan menemukan. Saat itu aku baru saja menyelesaikan rejuvenasi energi untuk Liu Qingwan. Merasa belum puas. Tanpa sengaja mendekati levelnya. Ternyata sudah naik ke tingkat 1 bintang 2. Setelah bertanya pada sistem, aku baru mengerti. Ternyata selama itu adalah Dewi yang aku masukkan ke dalam katalog. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan dan level adalah dengan menggunakan saya untuk rejuvenasi energi. Saya hanya bisa mengatakan ini. Tetapi ini memang sangat sesuai dengan sifat sistem. Kekuatan saya berkembang dengan cepat. Meskipun selama 3 hari ini kami telah berlatih bersama. Tetapi saya rasa yang benar-benar membuat saya melesat. Seharusnya adalah waktu menggiling kedelai di malam hari. Liu Ruyan pada akhirnya menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap saya. Memang benar. Aku adalah powerbankmu. Kekuatan super juga terbangun karena diriku. Jadi ini tidak mengherankan. Saya mengangguk dan menjawab bahwa saya mengerti. Yang ingin saya katakan adalah, bisakah kamu nanti ketika ibu saya tidur, terus memberikan saya rejuvenasi energi? Saya tahu pengalamanmu sangat luar biasa. Dan aku juga punya banyak tempat di tubuhku yang belum kamu kembangkan. Youqi, saya ingin menjadi lebih kuat. Jadi tolong bantu saya, ya? Liu Ruyan menggenggam tangan saya dan berkata lembut, baik, tidak masalah. Mengenai hal untuk rejuvenasi energi beberapa kali lagi, saya tentu saja tidak bisa menghindar dari tanggung jawab ini. Tanggung jawab ini tidak bisa diabaikan. Apa kesalahan Liu Ruyan? Seperti yang dia katakan, dia hanya ingin menjadi lebih kuat. Setengah jam kemudian, salju mulai turun. Sepertinya semua mengincar saya dan Liu Ruyan yang sedang masuk. Akhirnya sampai di tujuan perjalanan kali ini. Keduanya tidak ragu lagi. Mereka langsung menerobos ke gedung eksperimen 1 saat ada kesempatan. Setelah melanjutkan eksperimen, keduanya tiba-tiba menyadari. Di dalamnya penuh dengan zombie. Zombie-zombie ini ada yang berpakaian compang-camping, atau dalam keadaan berlumuran darah. Mereka terlihat sangat menakutkan. Mereka ada yang berjalan lambat, atau berlari cepat. Target. Sepertinya kami yang sedang menyerbu adalah aku dan Liu Ruyan. Saya cepat-cepat melindungi Liu Ruyan di belakang saya. Saya mengawasi sekeliling dengan waspada. Saya tahu betul bahwa menghadapi zombie sebanyak ini, menghindar bukanlah strategi yang tepat. Meskipun Liu Ruyan merasa sedikit takut, tapi dia lebih tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mundur. Dia menggenggam tanganku dengan erat, memberikan dukungan tanpa kata. Hatiku dipenuhi kemarahan. Aku menarik napas dalam-dalam. Mulai cepat menganalisis lingkungan sekitar. Aku menemukan di dalam gedung eksperimen, ada banyak rintangan dan sudut mati yang bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa memanfaatkan medan ini untuk berhadapan dengan zombie. Jadi aku berkata pelan kepada Liu Ruyan, ikuti aku dengan dekat. Kita memanfaatkan medan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Liu Ruyan mengangguk. Cahaya tekad berkilau di matanya. Keduanya dengan hati-hati bergerak di antara zombie, memanfaatkan rintangan dan sudut mati. Dengan cerdik menghindari serangan zombie. Awalnya aku juga tidak lupa mencari kesempatan untuk melawan, menjatuhkan zombie satu persatu ke tanah. Meskipun jumlah zombie sangat banyak, namun, dengan kerjasama yang baik antara aku dan Liu Ruyan, kami membunuh semua zombie, dan mendapatkan 5 kotak merah. Tingkat dropnya memang tidak rendah. Liu Ruyan, makanlah onigiri dulu, untuk memulihkan tenaga. Nanti kita naik ke lantai 2. Mungkin masih ada pertarungan berat yang harus dihadapi. Aku mengeluarkan beberapa onigiri dari tas, memberikannya kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan menerima onigiri dan menggigitnya perlahan. Merasakan panas dan nutrisi yang terkandung dalam onigiri. Di dalam hati muncul aliran kehangatan. Dia tahu bahwa di dunia yang penuh bahaya ini, memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Betapa beruntungnya hal itu. Aku melihat Liu Ruyan makan dengan lahap. Di dalam hati juga merasakan sedikit kebahagiaan. Aku mengerti bahwa hanya dengan menjaga tenaga yang cukup, baru bisa menghadapi tantangan yang akan datang dengan lebih baik. Ruyan, apakah kamu ingin Hong Jin? Ini bisa membantumu meningkatkan levelmu. Aku bertanya. Tidak, aku tidak perlu. Dibandingkan dengan aku, dia lebih bisa membantumu. Karena ada kamu di sini, aku bisa terus menjadi lebih kuat. Liu Ruyan menggelengkan kepala perlahan. Pipiku kembali memerah saat menjawab. Jika begitu, kalau begitu, saya akan menerimanya. Melihat itu, aku segera tanpa ragu menghancurkan 5 butir emas. Aku menyerap energi tak kasat mata di dalamnya. Aku berhasil naik ke tingkat 1 bintang 4. Bagaimana rasanya? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rasanya seperti baru diisi ulang energinya. Aku menjawab dengan senyum nakal. Liu Ruyan segera menyebutku dengan manja. Aduh, kita sudah bertarung cukup lama.
Suara yang kita buat juga tidak kecil. Tapi sepertinya tidak ada yang meminta bantuan di lantai 1. Sepertinya mungkin sudah tidak ada penyintas. Meskipun begitu, kita tetap harus memeriksa lagi dengan teliti. Aku tidak lagi menggoda Ruyan. Aku berkata dengan serius. Maka Liu Ruyan dan aku berpisah untuk bertindak. Memeriksa laboratorium satu persatu. Akhirnya, kami menemukan bahwa lantai 1 memang tidak ada penyintas. Keduanya naik bersama ke lantai 2. Yang mengejutkan adalah, jumlah zombie di lantai 2 tidak banyak. Hanya ada beberapa saja. Liu Ruyan dan saya tanpa ragu membunuh mereka. Menghadapi mereka yang sunyi dan diam. Liu Ruyan dan saya awalnya mengira ini. Tidak akan ada yang selamat di sana. Pencarian kami mungkin akan sia-sia. Namun pada saat itu, muncul sebuah perubahan yang tak terduga. Liu Ruyan, teman sekelas. Apakah itu kamu? Suara seorang gadis lembut dan menawan tiba-tiba terdengar. Liu Ruyan dan saya menoleh mengikuti suara. Melalui jendela laboratorium, kami melihat seorang wanita di dalam laboratorium. Tampaknya baru berusia di atas 30. Namun tubuhnya sangat berisi. Menarik perhatian. Dia mengenakan pakaian kerja putih. Namun tidak bisa menyembunyikan pesona tubuhnya. Dan postur tubuhnya yang tinggi. Belum lagi rambut hitam legamnya. Fitur wajahnya yang halus. Dan kacamata dengan bingkai emas di hidungnya. Semuanya memancarkan kecerdasan dan keanggunan. Seolah-olah keluar dari buku. Keluarga yang muncul dari dalam buku. Kontras yang kuat antara penampilan, aura, dan tubuh ini. Sangat sulit untuk dilupakan. Guru Luo. Liu Ruyan merasa terkejut setelah mengenali wajah wanita itu. Juga merasa terkejut. Sementara itu, semua informasi tentang wanita ini muncul jelas di depan saya. Mengenai semua informasi tentang wanita ini. Nama, Luo Wanqiu, dosen pembimbing doktor di Universitas Luocheng. Ahli terkemuka di bidang senjata dengan skor perdagangan luar negeri. Skor keseluruhan 98, skor 99 dengan kekuatan super yang terbangun. Kekuatan super tingkat SSS. Ahli logam, jumlah pengisian 0, belum pernah dicoba. Namun, ada kontras sebagai mentor yang cerdas. Senang mengajarkan orang lain dan memiliki pengetahuan yang luas. Perilakunya lembut. Di masa depan, diharapkan menjadi ahli dalam pembuatan peralatan tarian. Menciptakan berbagai peralatan tarian canggih untuk tuannya. Setelah tuan memasuki hatinya, mungkin akan menemukan sisi yang berbeda darinya. Sisi kontras itu. Setelah melihat dengan seksama informasi tentang Luo Wanqiu, saat itu saya langsung mengerti. Luo Wanqiu adalah orang yang saya cari. Aku harus memberinya rejuvenasi energi. Dosen Luo Wanqiu, seorang profesor hebat di Universitas Luocheng. Dulu aku adalah perwakilan kelasnya. Jadi aku cukup akrab dengan dosen Luo. Liu Ruyan berbisik padaku. Ketika aku sadar kembali, segera tersenyum dan berkata, "Halo, dosen Luo. Saya Youqi." Di dalam laboratorium, dosen Luo Wanqiu dari balik jendela mengamati aku dengan tatapan yang samar. Tadi dia dengan sopan menjawab, "Halo, Luo Wanqiu." Melihat bahwa kewaspadaan dosen Luo masih sangat tinggi, tidak mau membuka pintu laboratorium. Liu Ruyan kemudian dengan manja berkata, "Dosen Luo, apakah kamu tidak mempercayai Youqi? Dia sebenarnya adalah pacarku." Sambil berkata, wajah Liu Ruyan memerah. Dia dengan aktif menggenggam tanganku. "Bagaimana kalian sampai di sini?" Melihat kedekatan Liu Ruyan dan aku, kekhawatiran dosen Luo Wanqiu perlahan-lahan menghilang. Mengenai kepribadian Liu Ruyan, dia selalu memiliki keberuntungan. Kami langsung bergegas dari rumah. "Mari kita pergi bersama Profesor Luo. Kami akan memastikan keselamatanmu." Melihat Luo Wanqiu mulai melonggarkan kewaspadaan, Liu Ruyan segera mengeluarkan undangan dengan antusias. Di sampingnya, aku memberikan senyuman kepada Luo Wanqiu. Setelah peningkatan kekuatan super, aku sekarang memiliki postur yang tinggi, kaki panjang, tubuh yang kekar, wajah tampan dan tegas. Memberikan kesan mendalam kepada Luo Wanqiu. "Jadi silakan masuk. Aku masih perlu merapikan beberapa barang." Begitu suara Luo Wanqiu selesai, dia pun menghilang dari jendela untuk membuka pintu laboratorium. Sebagai ahli di bidang senjata dalam negeri, Luo Wanqiu tentu saja sangat cerdas. IQ-nya jauh di atas rata-rata. Ketika dia mendengar suara dari lantai 1 di laboratorium lantai 2, dia pun menyadari bahwa seseorang telah datang. Pada awalnya, dia masih berharap bahwa itu adalah penyelamatan resmi. Tapi ketika dia menyadari hanya ada aku dan Liu Ruyan berdua, dia mengerti setelah beberapa hari sejak akhir dunia tiba. Mengandalkan bantuan resmi sudah tidak realistis. Untuk bertahan hidup di akhir dunia, entah bergantung pada kekuatan pribadi yang kuat, atau bersatu dan bekerja sama. Melalui jendela, menyaksikan aku dan Liu Ruyan dengan mudah menghabisi zombie di lantai 2. Luo Wanqiu yakin bahwa kedua orang ini pasti telah terbangun kekuatan super. Sebelumnya dengan aku, percakapan Liu Ruyan hanya sedikit tes dari Luo Wanqiu. Sekarang memastikan bahwa aku dan Liu Ruyan tidak memiliki niat jahat.
sebaliknya menunjukkan banyak kebaikan. Luo Wanqiu pun dengan tenang membiarkan kami masuk. Kedua orang akhirnya dapat memasuki laboratorium. Begitu memasuki laboratorium, aku langsung memperhatikan peralatan eksperimen yang ada, dan sampah-sampah yang ditinggalkan oleh Luo Wanqiu. Jelas selama waktu di akhir dunia ini, hari-hari Luo Wanqiu tidaklah mudah. Luo Wanqiu dengan jujur mengakui. Dengan pengamatan dekat, pesona dan karisma Luo Wanqiu semakin terlihat. Dia berbeda dari Liu Qingwan yang memiliki aura murni. Kecantikan Luo Wanqiu adalah perpaduan antara pesona dan sifat dingin. Luo Wanqiu mengenakan jas putih. Di dalamnya terdapat gaun hitam ketat. Bagus, aku seketika merasakan dorongan untuk merobeknya. Tentu saja, hal seperti ini tidak perlu terburu-buru. Begitu Luo Wanqiu masuk ke laboratorium, Liu Ruyan langsung memeluk Luo Wanqiu dengan erat. Luo Wanqiu mengakui dengan jujur. Dengan senang hati memeluk Liu Ruyan. Tunggu sebentar. Guru Luo, apakah di pinggangmu ada sebuah kebenaran? Ya, aku membuatnya sendiri. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertahan hidup? Luo Wanqiu dengan jujur mengakui. Sambil dia tersenyum kecil padaku. Mengangguk sebagai isyarat. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah berkomunikasi secara terbuka dengan Liu Ruyan dan aku. Dan melakukan diskusi mendalam dengan jujur. Serta menunjukkan kemampuannya. Aku mengerti bahwa kamu ahli dalam membuat misi. Bagaimana? Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami? Sumber daya kami sangat melimpah. Menghidupi satu orang seperti kamu bukan masalah. Dan kekuatan tempur kami juga sangat kuat. Cukup untuk melindungimu di akhir dunia. Tentu saja, jika kamu bersedia membuat misi untuk kami pasti akan menjadi lebih kuat. Aku langsung mendekat. Dengan senyuman yang langsung mengajukan tawaran. Dari perilaku Luo Wanqiu, aku sudah menyadari bahwa dia lebih pintar daripada Liu Ruyan. Lebih strategis. Jadi, cukup dengan menunjukkan beberapa syarat. Aku percaya bahwa Luo Wanqiu yang rasional ini pasti akan memilih untuk bergabung dengan kami.